aja lebih suka kulitnya putih daripada hitam. Nah, kalau kita bicara pasal selera, siapa yang bisa membuktikan bahwa selera si A tidak terpenuhi, selera si B hanya terpenuhi? Ini kan makanya saya minta data bahwa yang dimaksud dengan bidadari itu adalah hanya berkulit putih, tidak ada yang berkulit coklat seperti saya manis begini. Siapa bilang? Tidak ada wanita-wanita berkulit manis seperti saya eksotik begini gitu. Kan begitu. Nah, apalagi yang disebut dengan azwaja, orang yang dinikmati adalah istri. Apa kulit saya langsung berubah jadi putih nanti ketika saya di hadapan Allah? Mana buktinya begitu? Siapa bilang nanti kulit saya berubah jadi putih seperti orang-orang Cindo itu, ya kan? Bahwa kulit saya tidak se-eksotik ini. Siapa yang bilang? Apakah ada ayat yang mengatakan Unirifa nanti kalau saya jadi apa langsung berubah putih kulitnya? Ada nggak? Kulit saya ini eksotik loh. Ini kulit terindah di muka bumi loh. Orang putih pengen kayak saya loh. Orang hitam yang legam pengen kayak saya loh. Siapa yang bilang? Ada nggak yang bilang secara eksplisit bahwa nanti Unirifa atau orang-orang hitam Afrika itu yang manis-manis itu akan berubah jadi putih kulitnya? Coba. Saya nggak tahu nih dapat dari mana. Karena kalau ada orang yang merepresentasikan surga, itu tidak absolut kebenarannya. Karena Allah sudah katakan dalam riwayat hadis. Nabi Muhammad katakan, surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia. Belum pernah didengar, belum pernah dirasakan. Jadi kalaupun ada yang merepresentasikan kecuali Al-Quran, maka itu tidak absolut. Maka di Al-Quran, coba saya mau tahu nih, saya lagi cari nih, saya lagi data. Kalau memang ada kulit putih misalnya, nah di surat tafsir surat Ar-Rahman ini tafsir surat ayat Ar-Rahman 58 ya. Nah itu saya katakan ayat 58 ya, ada. Jadi kalau ada pencerminan mereka terkait dengan mereka seperti permata dan nah berarti kalau tidak ya, digambarkan kalau kita bicara indah ya kembali ke selera Mbak, karena kan surga itu untuk siapa yang memiliki selera itu. Contohnya gini Kak, nggak mungkin juga surga itu kalau seandainya selera saya adalah buah mangga yang dihadirkan kepada saya buah pisang, kan begitu ya kan? Jadi ketika ada laki-laki yang lebih suka dengan kulit eksotik, maka yang ditampilkan kepada dia putih. Kalau ada kan penggambarannya itu tafsir ya. Kenapa? Karena orang yang mentafsir itu kecenderungannya ya seperti itu. Jadi wajar, dan tafsir itu tidak boleh absolut. Kenapa? Karena ini mentafsir, bahkan kata Allah takwil pun tidak absolut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Yang bisa dilakukan para ulama memindahkan maknanya sesuai dengan makna yang pantas. Tapi kami telah diikat bahwa surga itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah dirasakan, dan belum pernah didatangi. Jadi kalau ada orang yang menceritakannya kecuali Rasulullah, itu tidak absolut. Gitu loh. Paham nggak? Jadi saya tidak mau suul adab kepada Nabi saya. Kalau Nabi saya tidak ceritakan, saya tidak mau sok tahu. Tapi kalau ulama mentafsir itu wajar. Kenapa? Ya karena tafsirannya itu dalam pandangan manusia ya indah itu kulitnya putih. Gitu kan? Tapi kalau tertulis dalam Al-Quran kulitnya putih, baru kita bahas. Ya berarti saya harus imani bahwa nanti semua manusia kulit putih. Loh kan Mbak nggak suka. Dari mana saya tahu selera orang? Ya kan? Dari mana saya tahu bahwa selera orang itu yang eksotik betul-betul eksotik? Contoh gini, Mbak suka kulit eksotik misalnya. Tapi kalau dikasih pilihan Mbak mau putih atau eksotik? Putih. Mungkin. Nah ya sudah. Jadi kadang gini Kak. Jadi kalau kita lihat ada orang seleranya kepada kulit yang hitam, ya karena kulitnya hitam, dia mau gimana lagi? Ya kan dia, ini kan dirinya. Saya lebih cantik begini. Kenapa ada orang, cobalah kita pakai nalar ya. Kenapa ada orang mengatakan bahwa kulit hitam itu cantik? Jujur dengan hati nurani. Kalau kamu dikasih kulit hitam atau putih, kamu pilih mana? Jangan banyak bicara lah, jangan banyak. Kalau kamu dikasih pilihan oleh Allah, mau hadir pakai kulit hitam atau kulit putih, jangan banyak bicara lah. Semua perempuan kumpulkan di hadapan saya. Mana yang dipilihnya? Anda pribadi pilih mana? Mau kulit hitam atau putih? Kalau saya pribadi Putih, Uni, putih. Si. Jadi kenapa kita melihat ada orang yang kulit hitam itu indah? Karena kita terpengaruhi oleh perasaan. Nggak mungkin kita bilang jelek kok kulit hitam. Nggak mungkin. Jadi andai pun ada eksplisit di Al-Quran bahwa nanti perempuan akan berkulit putih indah, itu make sense. Kenapa? Kalau ada pilihan kalian dilahirkan kembali, mau lahir di Afrika atau lahir di Korea Selatan, kalian kulit hitam atau kulit putih? Udahlah, nggak usah banyak cerita. Kita nggak mau rasis di sini. Tapi faktanya memang itu tafsir, ya kan?
Tapi tafsir itu diikat dengan apa ikatannya? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3244, Muslim 2824, Al-Humaydi dalam Al-Musnad 1133, At-Tirmidzi dalam As-Sunan 3197, Abu Ya'la Al-Musili dalam Al-Musnad 6276, dan Ibnu Hibban nomor 369. Berapa tuh yang meriwayatkan? Banyak. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu. Tapi dalam surah Al-Waqiah Allah gambarkan. Itu cuma penggambaran saja. Kenapa? Karena supaya manusia bisa menerima ada kenikmatan. Jadi gitu loh. Ya, jadi kalau ada yang bilang kenapa cuma kulit hitam, kenapa kulit putih? Lo mana? Kalau ditanya perempuan mau nggak, kamu hadir sebagai apa nanti? Kulit hitam, kulit putih? Alah, nggak usah lah. Buktinya itu produk skincare paling banyak laku itu pemutih. Udahlah. Enggak Putus-putus dijelaskan ini ada Abu Alia tafsir ini. Zubadut ya. Ya, jadi ini ada ini sinyal saya ini. Jadi ada tafsir ya dari surat Ar-Rahman itu warna kulit mereka itu kemerah-merahan. Jadi sawo matang malah di sini ya keindahannya ya. Digambarkan sebagai yakut permata ya seperti permata kemerah-merahan itu. Ini tafsir ya. Jadi tidak mutlak ya terkait dengan putih ya, atau apapun tidak mutlak, artinya penggambarannya seperti permata dan mutiara yakut, indah. Begitu. Ini mana digambarkan kemerah-merahan, berarti kan sawo matang. Ini ada yang menyampaikan gitu. Tapi gampang lah Mbak kalau mau kulit hitam nanti kalau Mbak udah jadi Islam nanti minta aja sama Allah, ya Allah. Jadikan kulit saya hitam lah ya Allah. Bisa itu, request aja lah di surga. Tapi anyway, jangan cerita soal surga lah. Di dunia aja Tuhannya aja beda-beda. Ada di Afrika hitam, yang di Cina sipit, coba. Kalau Bang Jeru, kalau Mbak Fairness ini sudah skeptis dengan Bible. Jadi kalau jadi kalau kita bicara gini Mbak, jangankan di surga Mbak, sekarang saja Mbak bisa kok. Mau kulit manis kayak saya ini bisa, mau kulit putih bisa. Ya, minum kolagen. Mau kulitnya separuh matang boleh. Minum itu jemur. Jadi apalagi bukan hal yang sulit bagi Allah Mbak. Kalau Mbak ingin punya kulit hitam di surga, request aja sama Allah nanti. Di dunia aja Mbak berdoa dikabulin Allah, masa di surga enggak? Kan gitu. Jadi itu perkara yang sangat-sangat, kalau saya sih lebih memikirkan kenapa kita tidak mempersiapkan kehidupan untuk nanti di akhirat ketimbang memikirkan apa yang akan kita dapatkan di akhirat gitu. Uni boleh tanya Uni? Silakan Bang Jeru. Ya, singkat saja karena sering sekali saya buat narasi ini, mohon bimbingannya. Saya lebih nyaman pada saat saya bernarasi menggunakan diksi prinsip untuk tauhid. Saya menghindari kata konsep karena saya pribadi berpikir kalau tauhid menurut saya pribadi ya, kalau tauhid itu saya katakan konsep berarti hasil dari buah pemikiran manusia, gitu loh. Sedangkan prinsip menurut saya directly langsung datang dari Sang Maha Sumber yang tidak ada missing linknya, tidak ada mata rantai yang terputus untuk dibedah-bedah gitu loh. Absolut. Kalau saya lebih mikir kalau saya tidak masalah dengan penggunaan bahwa tauhid itu konsep dan juga prinsip. Kenapa saya tidak bermasalah dengan itu? Pertama adalah tauhid itu bukan konsep yang dibawa Nabi Muhammad, tapi konsep yang memang manusia itu ketika memahami sesuatu ya dengan konsep. Kan tauhid itu cara kita memahami, cara kita menuhankan Allah. Memang cara kita menuhankan Allah kan. Persepsi kita atau konsepsi kita tentang Allah, dan itu kan konsep, bukan berarti itu adalah konsep Nabi Muhammad yang diajarkan ke kita, bukan. Itu tetap wahyu, tapi tetap merupakan, coba bertauhid kamu, kan kata kerja. Saya bertauhid nih. Nah, bertauhidnya apa? Dengan cara saya mengatakan Allah itu ya satu-satunya. Itu konsepsi saya tentang Allah. Saya masih nggak masalah dengan itu. Bukan berarti itu konsep Nabi Muhammad yang diajarkan ke kita. Tetap itu wahyu. Gitu loh. Karena tauhid itu kan kita ke Allah. Nah, wahyunya apa? Allah Ahad, Allah Al-Wahid, itu wahyunya. Cara kita ke Allah, yaitu konsep kita. Konsep saya ke Allah, cara berpikir kita, abstraksi saya tentang Allah, yaitu bertauhid. Apa tauhid saya? Makanya muncul ulama kemudian dengan konsep uluhiyah, rububiyah, itu kan ada diajarkan Nabi Muhammad itu. Tapi kan dibuat konsepnya oleh para ulama. Dan saya tidak masalah dengan itu.
Bagi saya pribadi loh ya. Sudut pandang saya terhadap Allah, ya itu konsep saya kan dalam bahasa ilmiahnya. Konsepsi saya tentang Allah kan. Ya udah tauhid. Apa konsep saya tentang Allah? Tauhid. Konsep itu yang ngajarin siapa? Wahyu. Wahyunya dari Nabi Muhammad. Apakah sama tauhidnya Nabi Muhammad dengan saya? Saya berusaha sama dengan Nabi Muhammad, tapi saya tidak bisa pastikan saya sama dengan Nabi Muhammad. Karena tentu tidak mungkin pemahaman saya dengan seorang Nabi sama. Tapi setidaknya saya menyimpang tidak? Tidak. Apakah sama? Tentu Rasulullah pemahamannya jauh lebih mapan. Iya. Nah, Mengenai kualitasnya. iya kualitasnya gitu kan. Tapi yang sholat silakan sholat. Saya sedang tidak sholat. Ya Mbak Fairness, fokus ke Mbak Fairness Bang. Ya silakan, apa lagi yang disampaikan Mbak? Udah cukup karena ada kegiatan. Terima kasih untuk ilmunya Uni. Saya harap sih teman-teman komentar ini, kita ini kan hanya belajar ya. Artinya nggak ada Sama-sama belajar. Saya dan Anda sama-sama belajar. mempelajari agama lain. Jadi kekritisan kita itu jangan dianggap kita ini mau menghujat. Karena saya baca komen ini kayaknya kita ini mau mencari kesalahan. Enggak, saya jujur, saya murni. Saya memang hanya mencari hal-hal yang saya memang terlalu banyak mempertanyakan gitu ya. Ini hanya Oke. aja. Mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu aja. Terima kasih Uni. Saya mau Terima kasih sama-sama. Ya terima kasih Fairness. Fairness gini loh. Ya, kalau saya begini ya. Saya hidup di Indonesia. Hak beropini saya dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan 3. Seandainya saya ada salah bicara, hak orang untuk menghakimi saya. Tapi mereka tidak berhak menentukan saya salah atau benar, karena saya tinggal di Indonesia. Tapi kalau saya dikriminalisasi, maka saya adalah orang yang tidak takut dikriminalisasi. Saya tidak pernah takut kalaupun ada yang mau menghakimi saya secara perorangan. Kenapa? Saya tahu konsekuensi menyampaikan kebenaran itu adalah akan dianggap tidak benar oleh orang-orang yang tidak benar. Konsekuensi menyampaikan kebenaran itu sejak zaman purbakala itu akan bertentangan dengan banyak orang. Itu pasti. Jadi jangan pernah takut dengan kebenaran perspektif Anda dulu, dan kemudian buktikan kebenaran Anda itu kebenaran yang tidak lari dari undang-undang, tidak lari dari etika dan moralitas. Kecuali Anda mengatakan sebuah asumsi yang tidak ada dasarnya, lalu rupanya bentuknya cacian. Kayak saya berani mengatakan, saya bisa membuktikan Yesus itu anak hasil hubungan badan. Dasarnya ada, alat yang saya gunakan juga ada gitu. Jadi nggak perlu takut Fairness. Kamu coba lihat sendiri. Bahkan orang seperti Darni Rasmi yang jelas terang-terangan menghujat saja masih belum dilaporkan umat Islam. Kenapa? Ada pemakluman di antara umat Islam. Karena yang bicara ini adalah orang yang tidak ada akalnya, yang otaknya udah konslet, seorang PSK misalnya. Tapi karena Anda adalah seorang berpendidikan, maka tanggung jawab orang berpendidikan dengan PSK itu beda. Mohon maaf, saya bukan menyerisir PSK atau tidak ya. Kenapa kami mengabaikan Rasmi tapi akan mengincar orang-orang berilmu? Karena orang-orang berilmu ini, dia ketika berbicara, orang-orang yang akademik kalau berbicara itu akan menginfluence orang lain. Maka saya itu lebih memang, kalau orangnya yang bicara itu orangnya secara akademik, ya dia ini, lalu dia membuat penyimpangan, itu akan dilaporkan itu. Silakan dilaporkan ke kantor polisi karena itu bisa menyesatkan. Nah, tapi kalau saya dikatakan menyesatkan dan menghujat, silahkan laporkan. Siapapun boleh melaporkan. Bahkan saya sudah bilang nih, kalian kalau kekurangan bukti, itu YouTube saya itu Rifa MOW Mesia X Unirifa melivekan diskusi saya. Bahkan kalau saya tidak livekan, rata-rata orang melivekan diskusi saya. Kalian cari saja lah Unirifa. Silakan kalian ambil full videonya, jangan potong-potong ya. Bawa ke kantor polisi. Saya tidak pernah takut karena saya adalah seorang yang tidak mau dibodoh-bodohi. Itu hak saya. Dan saya punya undang-undang yang saya pegang, kebebasan beropini, gitu loh. Dan saya tidak masalah dengan itu. Oh, kalau seandainya saya sudah ada di rule yang benar, lalu saya dikriminalisasi, lalu saya dihajar, dihakimi, dibunuh, ya itu berarti saya mati di dalam keadaan benar. Itu adalah cita-cita. Justru dalam Islam mati dalam keadaan itu mati yang dicita-citakan oleh umat Islam. Tapi kalau seandainya kita takut, Mbak, dengan kebenaran yang kita sampaikan, takut menjadi pintar, kita kembali ke abad kegelapan. Kita nggak di abad kegelapan, Mbak. Kita ada di zona yang demokrasi saat ini. Anda berhak meyakini apa yang Anda yakini. Saya berhak meyakini apa yang saya yakini. Tapi ketika kita mengeluarkan satu diksi kita itu buktikan dengan bukti-bukti. Gitu. Iya, udah terbiasa. Kalau kita dari kecil kita nggak memahami, kita belajar kita baru paham. Jadi kayak udah Linois banget nih Jericho.
Jadi Kak, misalnya pernah nih waktu kecil dibilang di langit itu ada apa, orang tua nakutin anak, ternyata gede enggak. Nah, jadi saya terbiasa sebenarnya kalau belajar tuh nggak perlu ada rasa ketakutan gitu, takut iman hilang, ya belajar biasa aja gitu. Dan ya sekedar saya mempelajari ilmu aja untuk Anda merdeka loh, sister. Anda itu merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang tidak bisa dijajah apapun. Tidak ada keluarga saya bisa jajah saya. Tidak ada orang Kristen yang bisa jajah saya. Tidak ada pemikiran siapapun bisa jajah saya. Saya merdeka. nggak usah takut sama Anda juga. selagi dia bisa terus ya kenapa enggak gitu. Anda adalah orang merdeka. Kenapa takut dengan kebenaran? Jadi ya iya kan kalau kita sekolah kita diisi sesuatu yang kita belum tahu ya terima aja. Masa kita mau marahin itu ilmuwan, nah itu kan pendapat dia, tinggal kita memiliki nalar sendiri kira-kira bisa nggak diinin ke kita gitu aja, biasa aja gitu. Ya. Makanya saya sarankan kepada Anda sebagai seorang yang merdeka, gunakan semua common sense yang Anda miliki, pakai alatnya. Kemudian alat itu bukan cuma common sense. Ilmu pengetahuan adalah alat. Ilmu pengetahuan adalah alat. Dan ingat, prinsip ilmu itu apa? Universal. Diterima kebenarannya secara universal dan berhak dimiliki oleh siapapun. Emang ada di sini yang tidak boleh berilmu? Enak aja. Kita tinggal di Indonesia kok. Ya. Kalau saya kemudian dihakimi oleh orang-orang Kristen, saya tidak takut. Buktikan saja kalau saya menghujat. Dan nanti kita bertemu di persidangan. Saya punya hak kok. Saya dilaporkan, orang yang melaporkan berhak. Saya berhak untuk melakukan tindakan-tindakan apapun untuk menanggapi laporan. Saya itu. Jadi kalau ada yang merasa terjolimi dengan saya, lapor ke kantor polisi. Saya tidak takut, kenapa? Karena saya masih bisa membuktikan statement saya semuanya benar. Bukan masalah baik buruk loh, benar dan salah. Iya, pokoknya lebih penting kita saling nggak saling baiklah sesama perbedaan umat beragama itu nggak terlalu menjadi soal. Kalau itu insya Allah Mbak, saya belum pernah melarang satupun orang ke gereja Mbak. Saya belum pernah melarang satupun orang yang baca kitab sucinya. Saya belum pernah melarang orang mau nyembah botol kecap, silakan. Saya belum. Dan saya nggak ada urusan sama saya itu. Nggak ada urusan sama saya. Orang mau nyembah botol kecap itu nggak urusan saya. Siapapun boleh, silakan. Tapi ketika berbicara di publik bahwa kecap adalah Tuhan, berhadapan dengan saya. Terima kasih Uni ya. Saya ada janji jam 7. Makasih Uni. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Kak Fairness. Semoga Allah berikan hidayah dan Anda dapat apa yang Anda cari. Anda tidak akan dapat apa yang Anda tidak cari ya. Oke, baik. Kita lanjut diskusi kita dengan siapa lagi? Cece. Silakan Cece. Cece silakan mau bertanya, mau menyampaikan, boleh. Wah, Cece ini ketiduran nih. Cece. Yang mau sholat silakan sholat. Saya lagi nggak sholat. Ya silakan Kak Cece kalau mau bertanya mau nih. Ada Kak Nora itu di bawah saya mau itu. bertanya. Ya Kak Cece silakan mau bertanya. Kalau ada saya silakan tanya. Ini Nora Aritonang akun asli atau palsu ini? Kak Nora. Asli, tolong di follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pula bisa kena tombak di roomnya si Jul tadi? Ya Di room siapa? Allah. Di room siapa? Si Jul. Tadi kan di situ buka di room si Jul kan menceritakan tentang kesaksian mualaf. Hanya itu saja kena tombak. Jul JCC. Bukan si Julius. Kojul. Oh, Kojul. Julius, kok Julius? Ya Kak Cece silakan Kak. Pertanyaan mumpung saya masih belum istirahat. Bentar lagi saya istirahat. Saya aja kemarin Kak ditombak di sini. Kalau cuma diam doang, kena tombak. Yang lebih seru saya dong di tempat Palopo, ya kan?
Tiba-tiba saya mute, saya ada di bawah, bukan di layar utama, pergi ke toilet, balik ada peringatan udah di bawah. Terus Anda melanggar, saya balik lagi. Apa saya salah masuk toilet perempuan? Salahnya di mana ini kan? Diledekin sama si Palopo. Coba bang, periksa dulu. Salah masuk toilet kali katanya. Soal pengumuman TikToknya Anda melakukan kesalahan. Padahal diem, lagi di mute. Ini biangnya nih, dalangnya nih si Jul ini dia nih. Apa udah aku ingatkan tutup, kau nggak mau. Kau pergi bahas pula. Iya, tapi kan dipancing aku tadi. Cuman lah sama si siapa itu abang yang sebelah dengan Bang Nathan. Si Sincan. Ya silakan Kak Cece. Lanjut. Mbak Cece monitor. Mbak Yang Cece. lain, Dim. Mbak Cece. Iya. Ya, silakan Mbak Cece. Saya mau ngomong. Ngomonglah. Bentar Bang Jess ya. Mbak Cece dari tadi ngantri udah berjam-jam belum ada Enggak, aku kesempatan. mancing. Siapa? Ya biar Juli saja Bang Musra. Ya Jul, silakan Jul sebelum ke Cece. Cece nanti kalau mau ngomong langsung aja buka mic-nya. Enggak, kita kasih dia ngomong aja. Cuman masalahnya dia nggak mau ngomong. Lanjut aja lah, lanjut. Cece ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak kita yang nanya. Kalau nggak Juli mau tanya. Mau nanya apa tuh? Ini Kristen atau Islam sih? Cece Kristen. Kristen. Iya. Ya, Cece. Oke. Juli semua tanya ya. Ya. Nggak kasih silakan. Nora aja biar ditombak lagi dia. Coba aku tes. Jangan, Kita lihat jangan. apakah akan ditombak? Silakan Nora. Jangan, nanti ditombak aku. Malas aku ini terakhir akunku. Ya udah gini nih. Ini mau tanya sama Cece nih. Cece kan lahir sebagai Kristen. Ya, iya. Ya kan? Terus Cece dari tadi kan ada di Komal Ya. ini. Ya kan? Terus Kira-kira Cece kesini tuh mau ngapain? Di Komal ini mau ngapain? saya ingin apa ya, mencari tahu perspektif aja sih. Maksudnya kayak pemikiran orang agama lain terhadap Kristen, terus dengan Kristen melihat Islam itu. Jadi saya banyak nonton. Mau Cuma sharing? dengar ya. Mau sharing? Oke, boleh. Jadi kalau kita memandang teman-teman Kristen ini, kita ya ini dari sudut pandang, jangan marah ya. Dari sudut pandang kami melihat bahwa teman-teman Kristen ini hanyalah orang yang tersesat, yang hanya tahu di doktrin dari kecil, yang hanya mengikuti apa yang disampaikan pendeta. Dan kita sayang dengan teman-teman kita Kristen yang mereka sendiri nggak pernah belajar gitu, nggak pernah mencari tahu sebenarnya Yesus itu pingin kalian tuh seperti apa sih gitu. Bukan pendeta pingin ya, tapi Yesus pinginnya kalian seperti apa. Kalau pendeta pinginnya ya kita tahu gitu, kalian datang ngasih perpuluhan, ya kalian anggap Yesus Tuhan, kalian nyanyi-nyanyi, kalian carikan sebanyak mungkin murid-murid yang lain gitu. Tapi kita pingin kalian tuh belajar Yesus tuh pingin kalian seperti apa. Ya kira-kira Cece tahu nggak Yesus tuh pinginnya Cece tuh jadi apa? Oke, untuk disclaimer ya, untuk perpuluhan kan di Protestan tuh udah banyak aliran ya. Ada yang tidak perpuluhan, ada yang emang itu penting. Jadi menurut saya yang kayak sebenarnya kita di dunia ini hanya tujuannya cuma satu ya. Apa Untuk apakah kita layak nanti ke surga gitu. Nah, apa tujuan hidup menurut Cece? Kalau untuk saya, tujuan saya hidup adalah di mana saya hidup hanya untuk Allah gitu. Nanti tujuannya juga saya ingin saya ingin masuk ke surga gitu aja. Ya masuk ke Hidup surga. baik-baik. Si Juli kena tombak ya. Juli kena tombak, itulah niat Juli ya Juli ya. Gara-gara pengen Kak Nora ditombak, ini kena tombak sendiri. Oke gini Cece, sebenarnya Uni
Uni, mungkin kita kenalan dulu ya. Salam kenal buat Cece. Cece mungkin orang yang sudah sering nonton Uni. Dari sudut pandang Cece, Uni ini seperti apa menurut Cece? Coba. Oh, yang dari tadi saya ini, menurut saya pemikiran Uni itu luas dan harus sesuai dengan data gitu. Ya, nah menurut Cece yang Uni lakukan salah atau tidak? Menurut Cece yaitu menggunakan pandangan yang luas dan data yang kita gunakan untuk membuat sebuah konsep berpikir itu salah atau tidak? Tidak salah sih. Untuk meneliti itu ya, sejauh itu. Dan Cece harus tahu ya, Uni tidak masalah dengan dogma dan doktrin yang konteksnya diimani umat Kristiani. Bukti Uni tidak bermasalah, Uni tidak pernah melarang orang lain untuk menuhankan Yesus. Tapi Uni bermasalah dengan penjelasan orang lain tentang alasan mereka percaya doktrin dan dogma itu. Kalau mau dilihat silakan lihat di sepanjang diskusi Uni. Rata-rata yang berdebat dengan Uni itu adalah kalau tidak kekeliruannya terhadap agama Uni, kalau tidak ketika dia mulai membohongi Uni dengan isi kitab sucinya. Itu. Nah, jadi saya mau Cece di sini posisikan dirimu sebagaimana yang kamu klaim barusan itu. Itu apa? Kita di sini, saya pribadi mendedikasikan diri saya untuk menjadi sahabat belajar untuk teman-teman muslim. Sayangnya tidak semua non muslim itu niatnya belajar. Contoh, mereka yang tantrum di depan saya rata-rata yang sudah membawa stigma sendiri tentang saya. Apa itu? Rifa penyesat. Pas ditanya mana yang saya sesatkan, nggak bisa buktikan. Rifa penghujat, mana penghujatannya, nggak bisa buktikan. Rifa penipu, mana tipuannya, nggak bisa buktikan. Itu rata-rata begitu. Dan saya tidak peduli dengan orang-orang itu. Kalau saya adalah orang yang hadir, peduli dengan komenan orang-orang seperti ini yang bilang penyesat, pemelintir, tapi ternyata mereka nggak bisa tunjukkan buktinya. Saya ikut botol seperti mereka. Jadi saya adalah orang yang bicara itu menggunakan kaidah-kaidah satu, kaidah observasi, itu proses ilmiah. Menggunakan rasional saya, menggunakan common sense saya, menggunakan logika saya, menggunakan hati nurani saya, dan menggunakan data-data. Itu saya. Nah, jadi ketika saya katakan bahwa dalam Bible tertulis Yesus itu adalah anak hasil hubungan badan, itu bukan berdasarkan kebencian, tapi berdasarkan teks tertulis. Dasar yang pertama adalah Roma 1:3, bahwa ternyata Yesus secara kedagingan itu adalah diperanakkan dari sperma Daud. Itu bukti kalau dia itu punya silsilah, bapaknya sampai ke Daud, Yosef. Maka di situ 3 ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak hasil hubungan badan. Jadi kalau ada yang mau membantah, bantah. Oke, ini menurut pemikiran saya aja yang tadi kakak perlihatkan di Roma, yang kakak bacakan tadi di Roma berapa? 3? 1:3. Ya. Ya, kalau menurut logika saya ya, itu kan dibilang menurut daging ya. Menurut daging, Yesus itu anak Allah itu diperanakan. Jadi kalau logika saya berjalan nih, menurut daging, jadi Yesus Kristus itu kan memang dari manusia, dia juga dari daging. Tapi kalau dibilang menurut rohani beda lagi nggak sih? Ini kayak perspektif menurut daging aja gitu kalau logika saya. Yang ayat yang saya bawa itu menurut daging, bukan menurut rohani, karena Yesus tidak ada entitas bernama Yesus dalam bentuk roh. Yesus di mana-mana dalam kitab Anda yang bisa kita lihat adalah sosok berdaging anak manusia, mengaku anak manusia yang dilahirkan dengan proses-proses normal, diberi nama Yesus. Itu yang kita bisa temukan dalam Bible. Tapi ada satu Yesus, ada dua sebenarnya kalau kita lihat. Ada Yesus Barabas, seorang penjahat. Ada Yesus yang tidak berbentuk manusia tapi berbentuk tidak jelas yang ditemui oleh Paulus, mengaku sebagai Yesus. Jadi ada 4 lah ya, ada 4 lah. Yang pertama adalah
Ini kita lihat ada beberapa Yesus dalam kitab sucinya kalian ya. Satu adalah Yesus, adalah anak biologis Yusuf dan Maria. Yang kedua adalah Yesus, yang lahir dari Roh Kudus. Yang ketiga adalah Yesus Barabas. Yang keempat adalah Yesus yang berupa tak berbentuk yang ditemui Paulus dan juga ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos. Mari kita tunjukkan apakah keempat Yesus ini sama. Apakah orang yang sama? Saya bisa buktikan tidak. Mau kita kaji ini? Kalau difotoin ya, emang kalau menurut saya ya, emang Yesus Kristus itu adalah hasil dari apa yang Allah kehendaki. Kan di situ kita mengatakan ketika Allah berfirman maka hal itu terjadi. Jadi ketika Allah berfirman akan ada anak yang lahir tanpa dosa gitu lah ya, bisa dibilang. Itu adalah Yesus Kristus. Wah, itu Yesus, itu adalah Isa Al-Masih, sayang. Itu adalah Isa Al-Masih. Gini, tidak mungkin ya, ini kita pakai penalaran nih. Ketika seorang manusia dihadirkan dengan magic oleh Tuhan semesta alam, diberi nama oleh Tuhan, menurut kamu mungkin tidak nama yang dipakai adalah nama yang biasa dipakai oleh manusia biasa? Ya, kalau untuk nama terserah Allah itu sendiri sih menurut saya. Gini loh, kamu kalau punya anak kasih nama, kamu pasti kasih nama yang spesial, yang tidak sama dengan nama lain. Ini Tuhan kasih nama, tapi namanya kayak nama Bambang. Penjahat aja udah pakai nama Yesus waktu itu. Ini Tuhan kasih nama loh. Tapi nama yang dikasih kalau nama yang dikasih justru nama receh, nama yang biasa, bahkan penjahat pun pakai nama itu, ngapain harus Tuhan yang ngasih? Kenapa harus Tuhan yang ngasih? Maksudnya? Kalau Tuhan yang kasih nama itu anak, apakah Tuhan saya lebih pintar daripada Tuhan memberi nama yang nama itu adalah nama yang pasaran, nama yang sudah disebutkan kepada para penjahat kayak Yesus Barabas, Yesua bin Nun. Udah banyak yang pakai nama ini dalam perjanjian lama. Yesua. Mungkin tapi Tuhan yang kasih loh. Ya, karena artinya mungkin sama nama, tapi bagi Allah itu sendiri beda. Coba kita kaji nih. Coba tunjukkan kepada saya nama Ibrahim atau Abraham sebelum Abraham. Satu. Coba tunjukkan kepada saya nama Yakub sebelum Yakub hadir ke dunia. Tunjukkan kepada saya nama Yeremia sebelum Yeremia hadir ke dunia. Nama Musa sebelum Musa hadir. Sebutkan kepada saya nama siapa tokoh-tokoh Yesaya sebelum Yesaya hadir. Tunjukkan kepada saya nama-nama tokoh Alkitab itu sudah dipakai sebelum orangnya lahir. Tapi Yeshua itu adalah nama pasaran. Yeshua bin Nun, Yeshua ini, Yesus Barabas. Banyak banget nama Yeshua dalam Bible. Sementara dia adalah orang spesial. Sebelumnya orang spesial seperti Abraham, Moses, Daud, Yakub, Salomo, namanya tidak pernah dipakai oleh orang lain sebelum pemilik nama itu muncul. Itu kenapa nubuatan itu akan muncul seorang bernama Ahmad, Muhammad. Tidak ada nama Muhammad sebelum Muhammad lahir, kecuali Muhammad itu sendiri yang menggunakan nama itu. Ini make sense. Tiba-tiba ada orang spesial, ternyata dia adalah Tuhan. Namanya siapa? Yeshua, kayak nama Bambang. Sudah ada sebelum Yeshua itu nama dikatakan Yeshua. Nah, maka dari sini itulah kenapa saya tidak percaya nama anak Maria itu Yeshua. Namanya adalah Isa. Karena tidak ada satupun orang bernama Isa sebelum Isa itu lahir ke dunia. Coba tunjukkan. Kalau Isyaya ada. Nah, makanya saya katakan, kebiasaan penulis kitab kalian itu mengganti nama. Contoh, nama Hawa dalam kitab kalian itu tidak ada loh.
Sukanya penulis kitab kalian tuh suka-suka ganti nama orang. Nama Hawa tidak ada dalam kitab kalian. Ini statement saya nih. Nah, nih pembelajaran nih. Coba tunjukkan. Ya, kita pakai data deh. Kita pakai data. Nggak ada nama Hawa di kitab kalian. Itu terjemahan sayang. Bahasa aslinya pakai. Jangan pakai terjemahan. Terjemahan itu mengambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini banyak menyerap bahasa Arab. Karena kami mengatakan Hawa, kalian pakai Hawa juga. Hawa itu hanya ada di hadis. Ini kalian jangan bilang saya so tahu sebelum kalian bisa membantah data saya. Nangis kalian nanti ya. Tunjukkan kepada saya ada nama Hawa di kitab kalian. Bantah saya. Kalau bisa kalian keren kalian. Nih, saya kasih kalian datanya. Ya, jangan nangis. Kejadian pasal 3 nomor 20. Saya kasih kalian data. Pakai teks Septuaginta dulu ya, karena kata kalian Septuaginta itu lebih dulu ada kan. Saya kasih kalian datanya. Apa itu? Septuaginta tahu tidak Cece? Tidak. Cece nggak tahu Septuaginta? Tidak tahu. Ya udah saya jelaskan ya. Oh keren banget nih Cece nggak tahu Septuaginta. Septuaginta itu sayangku adalah kitab yang konon kabarnya adalah memuat kitab Tanakh yang ditulis di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga sebelum Masehi. Konon katanya ditulis oleh 70 sekian rabi Yahudi yang telah berdiaspora, dituliskan ke bahasa Yunani sayang. Itu teks tertua, konon katanya begitu. Tapi itu bukan sejarah, itu namanya legenda. Kalau sejarah ada bukti konkretnya, itu legenda. Belum bisa dikatakan sejarah, itu legenda. Legenda, karena bukti-buktinya belum ada. Ya, belum ada. Itu legenda. Ini laptop saya agak lelet nih, bentar ya. Kok lelet banget nih laptop? Bentar sister. Saya kasih kamu ini dulu deh. Saya buka Septuaginta aja leletnya minta ampun nih. Bentar dulu. Ini saya buktikan ya tidak ada nama Hawa dalam kitab kalian. Dalam kitab kalian Septuaginta yang ada itu adalah Zui. Zui. Dalam teks Mesorahnya, yang teks Mesorah ini ditulis antara abad ke-5 sampai ke-10, itu khafah tulisannya menggunakan huruf khet. Entah kenapa bisa dibaca sebagai Hawa. Saya nggak tahu itu metode bahasanya gimana. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, Hawa itu namanya Yu'ah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi Eva atau If. Nggak ada Hawa. Hawa itu adalah narasi diksi dalam bahasa Arab. Hawa itu miliknya umat Islam. Jadi nggak ada. Entah kenapa kalian senang sekali menggunakan diksi-diksi bahasa Arab. Ya karena kalian orang Indonesia. Kalau kalian pergi ke luar negeri itu namanya If, Eva. Jadi kalau kalian bertanya kepada kami, mana nama Hawa di Al-Quran? Saya seludahi muka kalian. Kalian juga nggak punya. Itu. Duh ini signal aku nih bermasalah. Bentar dulu ya, aku buka di handphone aja lah. Ini nih kayak gini nih. Laptop udah tua bangka ini. Bentar, ganti. Iya minta ganti laptop nih. Iya ini. Bentar ya sister ya. Saya pindahkan dulu lah linknya ke handphone dulu. Hah? Kalau kayak terlalu itu aku nggak ngerti sih maksudnya kalau kayak. Ya ini makanya saya hadir untuk menemani kalian belajar. Saya ini hadir untuk menemani kalian belajar. Kalau untuk asumsi lihat saya ngapain nih? Saya pakai Septuaginta ya. Laptop ini laptop. Laptop minta diganti. Ih, terlalu banyak file-file di dalamnya. Ini buat Cece ya. Kita pakai data nih. Ini juga lama nih kayaknya. Ini yang lelet ini. Tuh tengok tuh. Lelet banget tuh. Jaringan. Tuh, sini juga nggak bisa tuh. Jaringan ini. Nih. Ini nggak ingat kakak ini maksudnya. Lama yang jadi ini. Intinya adalah tadi. Ya intinya nggak ada. Jadi artinya kebiasaan umat penulis kitab kalian itu mengganti-ganti nama orang. Contoh, Yesus itu bukan nama asli Tuhanmu.
Yesus itu adalah bahasa Yunani. Memang diduga namanya Yeshua, tapi saya termasuk orang yang tidak percaya namanya Yeshua. Walaupun secara akademik banyak sekali orang-orang mengatakan namanya Yeshua. Karena secara logika Tuhan memberi nama orang spesial, nama yang sudah menjadi nama pasaran. Ibrahim itu sebelum dia sebagai Ibrahim ada nggak yang bernama Abraham atau Ibrahim? Nggak ada. Musa ada nggak nama Musa sebelum Musa hadir? Nggak ada. Daud ada nggak sebelum Daud ada? Nggak ada. Muhammad ada nggak sebelum Muhammad? Nggak ada. Itu makanya tidak ada nama seseorang bernama Isa kecuali Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Itu baru make sense kalau namanya itu Isa. Menurut saya kalau untuk nama nggak terlalu nggak terlalu masalah ya. Itu satu dulu, nggak. Maksudnya gini loh, kenapa saya ajak kamu membahas nama ini? Membuktikan bahwa di kitab kalian saja nama orang bisa dirubah-rubah, maka kesalahpahaman tentang seseorang itu probabilitas munculnya itu ada. Makanya saya katakan di kitab kalian itu sebenarnya yang mau dibahas tuh Yesus yang mana? Yesus yang terkutuk di tiang salib atau Yesus Isou yang adalah anak Maryam yang mengajarkan kebenaran sebagai seorang nabi, atau penjahat yang layak mati di tiang salib, atau seseorang yang tidak jelas? Karena banyak, saya bisa tunjukkan ada berapa Yesus dalam Bible. Nah, saya bisa menunjukkan kalau Yesus yang kalian tuhankan itu adalah anak manusia yang hasil sperma, diduga punya keturunan si Daud. Kan kalau Yesus yang kalian tuhankan itu adalah anak manusia yang hasil sperma, diduga punya keturunan si Daud. Gitu. Saya pakai data. Kalau saya menegaskan yang tadi Yesus yang rela mati itu. Nah, Yesus yang rela mati ini Yesus yang mana ini? Yuk kita bahas. Coba tunjukkan data kalau ada Yesus yang rela mati. Di mana dia? Kalau dia rela mati nggak mungkin dia ngilang-ngilang. Kalau dia yang rela mati, coba. Di Alkitab. Ya, di ayat keberapa? Yesus yang rela mati ini yang mana nih? Coba teman-teman Kristen yang lain bantu saudara Cece untuk menunjukkan bahwa kita sedang membahas Yesus yang rela mati. Yesus yang rela mati dulu kita bahas, mana nih? Kita buka nih. Yang Kristen yang antri tolong dong, yang antri di bawah tolong saya nih Kristen gitu, biar saya naikin. Banyak soalnya yang antri nih. Ada berapa ini yang antri nih? Ada banyak ini. Ada 16 orang. Yang antri pastikan kalian Kristen. Lebih baik kalian yang jawab karena saya yang bawa ini nih. Nah, kalau Yesus yang kalian sembah itu saya bisa buktikan adalah Yesus yang terkutuk di tiang salib, orang salah, orang yang melakukan perbuatan keji, melanggar hukum Taurat, dan orang yang temperamen, dan orang yang menghujat nama Tuhan, dan dia adalah hasil hubungan biologis. Datanya mana? Pertama, Yesus itu adalah orang yang dibawa ke mahkamah agama karena melanggar hukum Taurat. Itu kata kitab kalian loh, bukan kata saya. Yang kedua, Yesus ini adalah Yesus yang adalah anak dari Yusuf. Kalau menurut Yahudi dia hasil zina. Iya, secara manusia memang dia mamanya Maria, bapaknya Yusuf. Iya. Nah, ya sudah, berarti benar kan? Berarti tidak terbantahkan ya Cece kalau Yesus yang kalian sembah itu adalah anak manusia, hasil biologis manusia. Ya udah clear. Ya, makanya berbeda kita. Dalam Islam Nabi Isa itu bukan hasil biologis. Dalam Islam Nabi Isa adalah anak hasil dari ciptaan Allah, dari kata kun. Jadi maka jadilah. Sama situasinya sama kami juga, nggak ada dari hasil biologi. Yang mana? Itu dari. Kalau Yesus yang dalam Roma pasal 1 ayat 3 itu hasil biologis, itu kan ada spermanya di situ. Roma 1:3 itu dia itu anak secara daging yang mana diperanakan dari keturunan Daud. Loh. Roma pasal 1 nomor 3. Nah, memangnya ada Yesus yang lain yang tanpa daging? Coba tunjukkan satu nama Yesus yang tidak berdaging. Roh Kudus. Mana coba namanya Yesus?
Coba tunjukkan satu nama roh yang bernama Yesus, mana? Nggak ada. Tidak ada roh bernama Yesus. Kalau ada silakan tunjukkan. Yang ada itu anak manusia bernama Yesus. Dalam kitab kalian loh. Kalau ada silakan kasih data lah biar saya belajar ya. Ya udah. Nah, dalam Roma pasal 1 nomor 3, di situ dikatakan dia adalah hasil sperma Daud, keturunan benih dari Daud. 1 ayat 1, dia juga adalah bapaknya si Yusuf. Dan bahkan dalam Lukas pasal 3:23 menurut anggapan orang bapaknya sendiri adalah Yusuf. Ya, di situ hubungan badan. Abraham itu memperanakkan anaknya Ishak, hasil apa? Hubungan badan atau bukan? Ishak memperanakkan Yakub, hasil hubungan badan atau bukan? Sampai keturunan sampai ke Yusuf. Tiba-tiba Yusuf sampai ke Yesus. Itu hasil hubungan badan nggak? Hasil hubungan badan lah. Nah, jadi kalian mengatakan dia dari Roh Kudus itu karena kalian dapat tulisan dari yang anonim yang diakui sebagai Matius mengatakan bahwa dia dari Roh Kudus karena mimpi Yosef. Jadi kalian sedang membenturkan antara mimpi seseorang dengan data fakta nih sama saya nih. Data dari orang-orang yang berpandangan pada waktu itu kalian benturkan dengan mimpi Yosef. Yosef bermimpi bahwa itu dikandung dari Roh Kudus. Nah, masalah dia pernah ditiduri Yosef atau tidak, tolong tunjukkan kepada saya pembuktiannya gimana. Masalah seorang perawan atau tidak itu nggak ada yang bisa tahu kecuali dia sendiri dan orang yang pernah memperawaninya. Coba tunjukkan kepada saya. Siapa yang bisa membuktikan kalau Maria itu masih perawan? Nggak bisa. Kalian nggak bisa tunjukkan itu nggak ilmiah, nggak bisa. Ya, apalagi di situ dikatakan dia mau menceraikan istrinya. Matius 1 itu 20. Dia mau menceraikan istrinya. Bagaimana mungkin orang yang tidak menikah lalu menceraikan istrinya? Kan ada-ada aja. Jadi tolong sama saya kalau bicara pakai data. Itu loh. Antara Tuhanmu tidak berwujud. Tuhan saya sama seperti Tuhan Yesus, tidak dapat dilihat. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Tuhanmu beda, Tuhanmu manusia. Tuhan Pak Robert, Tuhan Cece, Tuhan umat Kristen beda dengan Tuhan orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Yesus tidak berbentuk, tidak dapat dilihat. Tuhan Musa tidak dapat dilihat. Tuhannya orang Kristen, jangankan dilihat, dibunuh mati sama Longinus. Beda Tuhan kita memang, nggak apa-apa. Kita kalau beda-beda aja, nggak apa-apa. Saya suka perbedaan ini. Memang beda. Sangat. Ya, Tuhannya umat Kristen itu roh sama manusia. Penyembah roh sebelum kalian ada sudah ada animisme. Penyembah manusia sebelum Kristen sudah ada, penyembah Zeus sudah ada. Penyembah Tuhan yang transenden itu Yahudi dan Islam. Ya, yang naik ke sini yang bisa bantah lah kalau Yesus itu adalah hasil hubungan badan. Ya, statement saya kali ini adalah Yesus itu hasil hubungan badan. Dasarnya apa? Roma pasal 1 nomor 3, Matius 1 nomor 1 sampai seterusnya, Lukas pasal 3 nomor 23. Itu dasar saya. Silakan. Yang mau bantah-bantah. Pakai data tapi. Ayo kita bahas. Ayo kita identifikasi data yuk. Gimana? Halo, saudariku. Pak Robert udah belajar Bible belum sebelum berhadapan dengan saya? Masih nanya. Aduh. Udah belajar belum? Udah 4 tahun loh Pak Robert. Kalau udah 4 tahun, dulu saya kasih cuma waktu setahun loh. Ini udah 4 tahun. Kalau masih nggak belajar Bible nggak usah diskusi sama saya deh. Belajar dulu Bible. Baca dulu Bible. Enggak, di mana Yusuf berhubungan badan sama Maria, di mana ayatnya? Saya mau tahu. Ya, sama seperti saya tidak dapat membuktikan Yusuf tidak berhubungan, begitu juga Pak Robert tidak akan bisa membuktikan bahwa Yesus itu Yusuf dan Maria tidak berhubungan. Coba tunjukkan kepada saya di mana tertulis Yesus itu tidak pernah Yusuf tidak pernah berhubungan dengan Maria. Coba ayatnya mana mau dipakai? Ya, di mana? Saya nanya di mana? Loh, Pak Robert, menunjukkan seseorang itu anak hasil hubungan biologis tidak perlu juga kita tunjukkan mama bapaknya. Contoh, Pak Robert itu hasil hubungan biologis nggak? Ya jelas. Nah, coba tunjukkan bukti data kalau Pak Robert itu hasil hubungan biologis. Coba ditulis di mana? Data mana? Di KUA manakah? Di akte kelahiran manakah? Kalau Pak Robert itu adalah hasil hubungan badan. Ditulis di mana itu? Jadi nggak gitu cara pembuktiannya Pak. Saya membuktikannya menggunakan data. Roma pasal 1 nomor 3, Matius 1 nomor 1 sampai ke bawah 20, Lukas 3 nomor 23 sampai seterusnya. Itu pembuktian saya. Coba dibacain. Nah, coba dibacain. Oh, Coba yaudah, Roma 1 coba dibacain, gue pengen coba tahu dibacain Roma. apa kata-katanya. Sabar. Coba. Gue pegang Alkitab nih. Ya buka Roma 1:3. Ya. Roma 1:3. Ya. Dia hasil hubungan Daud katanya.
Daud Iya, udah hasil hubungan. ribuan tahun Iya. nggak ada. Pak Robert Nggak belajar. ada. Makanya saya suruh Pak Robert belajar. Pak Robert kalau nggak belajar jangan ketawa dulu. Nah, Belum yang belajar, Roma tapi itu kan masalah cerita dia adalah anak Daud, keturunan Daud. Ya. Iya, Pak Robert makanya belajar dulu. Pak Robert ngerti nggak arti keturunan? Gimana sih? Ya, Itu silsilah. Itu silsilah. Kok silsilah apa sih? Iya. Kalian coba Di baca Matius Roma 1 ini. ayat 1. Matius 1 Ya ayat 1 ampun, itu saya silsilah. baca yang saya liatin Roma, bukan Matius. Matius nanti. Ya itu dasarnya ini dari dulu. Roma dulu. Dasarnya dari Matius bukan ke Roma. Gimana Iya sih? baca ini dulu. Saya Roma- kasih kamu. Kan saya bilang Roma. apa? Matius itu Matius, Markus, Lukas, Roma Yohanes. dulu bahas nanti Itu Matius. kisah, Mau bahas itu Matius. orang rasul semua, murid Yesus semua. Apa sih? Mau Kalau bahas yang Roma ini atau Matius? rasul. Roma 1 ayat 3. Iya, kamu mau bahas yang mana? Roma Ini atau gue Matius? bingung nih Alkitab ini dasarnya dari mana nih? Gue baru lihat nih gambar. Iya, kayak kamu gini. mau bahas mana sih? Kamu mau bahas mana? Matius atau Roma yang kamu mau bahas? Kamu nih aneh loh, nanya datang, saya kasih data malah bingung sendiri kamu. Kalian ini mau bahas mana dulu? Saya punya 3 data, Roma, Matius, Lukas. Kalian mau yang mana? Roma saya tunjukin nih Roma. Siap nggak mendengarkan ayatnya? Iya, oke. Saya Udah, baca Pak. Roma pasal 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging. Nah, ini menurut daging ya, Pak. Diperanakan, bigoten. Diperanakan ini maknanya apa? Nanti Anda jelaskan. Dari keturunan Daud. Ya. Nah, mari kita lihat teks asli dari keturunan. Keturunan Daud itu apa bahasa aslinya? Kita lihat nih. Itu kitab, itu gue baru lihat itu kitab model begitu. Ya udah, kalau kamu baru lihat jangan banyak lu bicara. Bohong, Ripa, lu bohong. Lu jangan bikin Apa polemik sih di ini? situ, urusin Ini agama apa, lu sendiri. Kitab apa lu belum sih gue ini, pernah lihat baca lu. Pak, Gua belum pernah kita di dengar sini lu diskusi baca nggak usah ini, lu Pak. sendiri. Biar aja, nggak usah ini menyerang. Kasih kitab lu sendiri, belum pernah gua. Pak kasih biar aja, jangan nggak usah kita ini. Kita kan sama-sama lagi belajar. Kita kan lagi mau ngajarin dia. Halo. Aduh, giliran dikasih data malah. Nah ya oke, Ini kita banget diskusi. kualitas. Kita diskusi santai aja. Rifa. Pak Robert dari tadi tuh gue santai. Pak Robert tahu siapa gue kan? Oh ya kan mana saya ini kamu marah-marah enggak kan saya? Enggak, saya tuh saya tegur saudara saya yang bilang dengar. Kamu ngurusin kitab orang. Kalau bagi saya enggak punya hak dia mau itu ya. Biar aja. Gini loh Pak Robert. Pak Robert, saya ini juga punya rasa lelah. Ketika banyak yang bicara, saya mau ngomong, saya susah. Saya belum ngasih data aja Ini, di tantrum. Rifa, kamu kan Pak Robert, saya tanya deh, Pak Robert percaya nggak sama kitab Roma? Surat Roma itu? Percaya. Yaudah. Nah, sekarang saya tunjukin. Yaudah. Nah, menurut Roma pasal 1 nomor 3, Yesus itu adalah hasil sperma. Nih. Dari mana sperma itu? Lu mengada-ada lu kadang-kadang lu. Pak kasih biar dulu Nih. saya mau diskusi sama beliau. Nih Ini ya. nggak boleh dibiarkan Pak, yang begini nih. Saya nggak biar. Laporin polisi lah. Kalau nggak biarin laporan polisi apa sih? Ah, ribet banget sih lu. Nih, Roma Makasih. pasal 1 nomor 3 ya. Di sini Iya. ditulis tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kata keturunan ini menggunakan kata apa? Dalam teks aslinya, teks aslinya adalah Silsilah. Itu sperma. silsilah. Nah, lu kan bodoh kan? Nih, Itu silsilah sperma. Pak kasih nggak usah nyerang-nyerang Pak Males kasih. gue denger diskusi nih. Pak kasih biar aja saya diskusi Bukan sama Pak, dia. ini nggak bisa dibiar. Ya udah, silakan. Nah, nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dibiarkan. Emang lu bisa ngalangin gue? Emang lu siapa? Siapa Nggak bisa lu? dibiarkan, nggak bisa dibiarkan. Gua Emang bisa, lu bapak bisa gue lo? gua. Gua Lu adalah emang orang nenek gua, apa? lu Lu nenek. apa? Ya udah ngapain lu di sini? Pak kasih biar aja. Saya dengan Rifa ini sering. Lucu nih orang Kristen ini ya. Orang Kristen ini lucu ya. Dikasih data ngamuk. Kalian pikir ini jawaban Rifa. kegelapan? Rifa jangan bilang orang Kristen. Saya orang Kristen. Iya, Namanya orang Kristen aja. ini oten-oten, oknum Kristen. Ya gitulah. Saya ini Nanti orang gimana? merdeka loh. Kalau ada yang mau mencoba menghabisi nyawa saya, selagi yang saya sampaikan kebenaran, saya tidak takut.
Paling mati. Diskusi Kalian umat dong. Kristen marah. Bentar dulu, Pak Robert, saya kasih tahu ya. Kalian, apapun jabatan kalian, mau Polda Sumut sekalipun, mau presiden sekalipun, gubernur kalian, kalau kalian marah kepada saya karena kebenaran yang saya sampaikan, saya nggak takut. Paling mati ujung-ujungnya. Yesus saja seorang nabi yang menyampaikan kebenaran dihabisi nyawanya. Allah selamatkan dia. Apalagi saya nggak takut. Ini negara merdeka. Saya merdeka kok. Saya punya hak bicara. Dilindungi undang-undang pasal 28E nomor 2 dan 3. Kecuali saya mengajak kalian untuk menghina Bible ini. Kecuali saya mengajak kalian menghina orang Kristen. Jangan kalian ancam-ancam saya. Kalian pikir kalian bisa menghentikan saya? Hah? Datangi bapak kalian ke hadapan saya. Nggak takut saya. Paling kalau ditampar saya berdarah. Penggal kepala saya mati, apalagi? Rifa yang dia paling takut cuma saya. Jadi Kak. Nah, kalau Pak Robert saya takut. Gak usah khawatir. Saya takut dinikahi Pak Robert. Gak usah takut. Aduh, Rifa. Ya. Pak Robert sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap banget alhamdulillahnya. Ya, gimana Pak Robert? Itu Jadi, saya datanya. Saya hargai pendapat kamu. Ya, saya nggak pernah ini. Saya cuma mau menyampaikan pendapat saya juga kan. Nah, menurut pendapat kamu memang ya perlu banyak baca. Bukan ya. pendapat, Pak. Saya ini nggak boleh berpendapat loh. Kalau sebelum menjadi skolar ya, tadi saya sudah membuat sebuah pendapat dan pendapat itu saya minta untuk dikritisi oleh semua skolar-skolar yang ada di Indonesia. Oke, pemahamanmu ya, menurut pemahamanmu Roma 1 ayat 3. Nggak usah saya paham-pahami, Pak. Saya baca aja, Pak. Di situ dikatakan, nih, Bapak dengar baik-baik. Aduh, saya pikir kita semua nih orang Indonesia nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Lupa. Ini sabar. Nih, saya baca ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Diperanakan itu begotten, Pak. Bapak diperanakan itu dari, nih, maaf. Coba diksi lain deh, diperanakan artinya apa? Udah ribet banget di bahasa Indonesia aja, dipelintir sama kalian. Ribet aku. Coba diperanakan artinya apa? Iya. Kalau secara secara apa namanya itu, secara apa namanya itu, letter luck ya dipahami seperti itu. Nah, kamu kan sudah diperingati sama Petrus. Kalau membaca kitabnya si Paulus, hati-hati. Lihat aja di 2 Petrus 3 ayat berapa kan dia bilang. Kalau kita nggak bisa ini, maksudnya ya harus pintar-pintar baca ininya si Paulus. Ya udah, metode apa yang digunakan untuk menerima penjelasan Paulus? Metodenya apa? Ya dia kan banyak menggunakan apa tuh? Alegori kan, alegori. Yaudah, tunjukkan kepada saya bahwa itu adalah alegori. Iya kan, maksudnya coba kalau benar-benar dia anaknya Daud. Daud udah berapa ribu tahun nggak ada kan? Pak, yang bilang di situ spermanya Daud, yang maksud Daud menghamili Maria siapa? Di situ maksudnya adalah benih hasil sperma. Daud menghamili Betseba, keluar Salomo menghamili istrinya, keluar anaknya menghamili sampai kepada Yusuf menghamili Maria, keluarlah Yesus. Begitu. Mana data selanjutnya? Matius 1 tentang silsilah Yesus. Di situ jelas silsilah Yesus. Duh, bentar dulu lah. Saya pakai data aja dulu. Kalian kan bawa doktrin ke sini. Kalau doktrin kalian saya tahu, menurut kalian dia itu hasil Roh Kudus. Itu berdasarkan mimpinya si Joseph. Tapi saya kan bukan umat doktrin Kristen, saya kan Islam. Dalam kitab kalian ditulis bahwa dia punya silsilah sampai ke bapaknya, bapak kandungnya. Karena masih silsilah itu bukan bapak tiri, bapak kandung. Ya, gini sayang. Mana ada silsilah bapak tiri, ada aja kalian. Dengar dulu. Ya, baik Maria maupun Yusuf itu kan mereka keturunan Daud ya. Dari benih Daud semua itu, baik Yusuf maupun Maria. Nah, berarti Yesus juga dikatakan benihnya Daud kan? Apa? Yesus itu keturunan Daud bukan? Secara keturunan dia kan datang ke Maria yang
keturunan Daud. Mana ada Sisilah Maria dalam Bible, yang ada itu Sisilah Yusuf, bapaknya. Gimana sih kalian ini? Enggak, kita jangan kita kan lihat Kejadian 3 itu kan ayat 15 gitu. Kejadian 3 anak dari keturunan perempuan itu kan maksudnya. Itu sudah Materialisme atau materialisme. Halo? Jadi gitu. Pak Robert, gini Pak Robert, penjelasan pakai data. Di mana ada Sisilah Maria? Coba. Ya, Maria kan dari Eli itu ada, saya pernah tapi saya lupa itu dia punya itu. Kita lihat di beberapa kitab ya. Berarti kitab Lukas itu salah berarti ya? Gabrul itu. Gimana maksudnya? Salahnya gimana? Lukas pasal 3:23, silsilahnya itu bukan Sisilah Maria. Aduh, coba lah tunjukkan satu nama Sisilah Maria. Silsilah Lukas itu Sisilah Yusuf. Sisilah Matius itu Sisilah Yusuf. Coba tunjukkan satu Sisilah Maria dalam kitab kalian. Coba. Tunjukkan. Iya, gini. Secara kalau kita melihat secara manusia ya, Yusuf itu keturunan Daud, ya. Lah, kan secara manusia, penulis kitab kalian tuh manusia atau hantu nggak sih? Nah, Yusuf memang keturunan Daud kan? Ya udah, Yusuf keturunan Daud. Kalau Yesus itu ikut sisilah kepada Yusuf, berarti itu bapak kandungnya atau bapak tiri? Ya kalau mau bilang secara manusia ya dia bapak tiri ya. Kalau bapak tiri kenapa pakai sisilah sampai ke bapak tirinya? Ah ini yang bener, ini gimana? Yang gabrul nih siapa sih, penulis kitab kalian atau? Saya bingung deh. Kalian udah gini Pak. Saya tanya deh, bapak sisilah bapak sampai ke bapak tiri bapak atau bapak kandung bapak? Ya dengar dulu dong saya. Duh Pak, Bapak kalau mau doktrin jangan saya Pak. Saya bukan saya menolak dibodoh-bodohi. Enggak. Gini ya, hak saya adalah menolak dibodoh-bodohi. Kalau ada istilah silsilah dikatakan itu sampai ke bapak tiri. Ilmu mana, metode ilmu mana yang membenarkan silsilah seseorang sampai ke bapak tirinya? Kasih ke saya, udah ribet. Dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini, tunjukkan metode mana yang mengatakan di silsilah itu sampai ke bapak tiri. Gini. Gini. Secara manusia, dengar dulu dong. Saya bicara dulu dong, sayang. Gini, memang kalau kita mau lihat dia kan secara manusia tidak langsung dari Yusuf ya. Dan yang cuma tahu itu adalah Tuhan, Maria dan Yusuf. Bahwa halo? Pak Robert nggak ngerti gue cuma nanya. Saya paham. Ini doktrin Bapak, Pak. Kalau doktrin Yesus dikandung Roh Kudus itu doktrin Kristen. Saya tahu, nggak usah jelasin. Itu nggak ada masalah sama saya, itu urusan kalian. Kalian ceramahkan itu di gereja, itu urusan kalian. Saya cuman bicara. Saya bisa membuktikan kalau Yesus itu anak hasil hubungan badan. Di mana tertulis Roma 1 nomor 3. Kedua sisilah itu kan sisilah bapaknya. Kedua sisilah itu bapaknya. Coba tunjukkan kepada saya metode apa, keilmuan mana yang mana telah menuliskan membenarkan yang namanya silsilah keturunan itu ke bapak tiri. Udah, oke, nggak apa-apa. Kalau menurut kamu seperti itu, bagi saya nggak masalah, tapi saya mau menjelaskan. Pak, kalau tentang Kristen saya nggak usah dijelasin dari hampir saya ini diskusi udah 6 tahun. Pak Robert kenal saya lah. Bapak saya sudah menghadapi Esra Soru, Joshua Teu, MYM, Uti Watimena, Murtadin. Saya tahu doktrin kalian. It's okay, nggak apa-apa. Saya ini adalah orang yang mengkaji secara alkitabiah, sola scriptura. Dalam kitab kalian tentang anaknya yang menurut daging diperanakan bigoten dari sperma Daud, maksudnya apa? Ini anak silsilahnya sampai ke Daud. Ternyata dikuatkan dalam Matius 1, Lukas 3:23. Ternyata bapak moyangnya Daud. Siapa bapak kandungnya? Bapak moyangnya Daud, tapi bapak kandungnya Yusuf. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang anak tiri kemudian disangkut pautkan sama si yang nggak punya sperma ini? Maka Roma 1 ayat 3 dikolaborasi dengan Matius 1 dan Lukas 3 itu membuktikan Yesus itu anak hasil hubungan badan. Bahwa Maria itu punya suami itu faktanya hanya ada di Bible. Dalam Al-Quran Sayyidah Maryam tidak pernah punya suami. Kalau kalian bicara tentang seorang bersuami, dia tidak pernah ditiduri, tolong tunjukkan bukti apa yang bisa kalian berikan ke saya. Siapa yang tahu dia ditiduri atau tidak?
tolong tunjukkan dari mana si Lukas tahu kalau Maria belum pernah diihi-ihi sama Joseph. Tunjukkan ke saya, pakai kaidah ilmiah dong. Jangan cuma pakai doktrin. Kalau doktrin saya tahu, kalian pahami bahwa Yesus itu anak Roh Kudus, itu menurut kalian. Itu doktrin kalian. Saya bicara ilmiah. Dalam kitab kalian, dia menurut pandangan orang pada masa itu anak manusia. Dia mengaku anak manusia. Bapaknya itu ada, mamanya itu ada. Bapaknya itu tukang kayu, mamanya itu adalah orang Yahudi. Dan kalau ada orang yang mengatakan dia adalah anak hasil zina, bisa betul, bisa tidak. Kalau ada yang mengatakan dia dari Roh Kudus, ini yang kita kritisi. Siapa yang bilang? Dari mana ini tahu? Siapa yang beri informasi? Ternyata dari mimpi Joseph. Bagaimana mau menggabungkan antara mimpi dengan disampaikan oleh orang lain yang menjadi saksi mata bahwa dia bapaknya Yusuf? Oke, saya jawab dong. Ini kitab kalian yang bilang. Saya bisa jawab kan? Nah, mungkin Rifa cuma baca dia anaknya manusia. Dia kan bilang juga dia anak Allah. Anak Allah itu dalam kitab Anda artinya adalah anak manusia. Coba cari, tunjukkan kepada saya ada anak Allah yang bukan anak manusia. Saya kasih data nih. Anak Allah itu artinya anak manusia. Siapa bilang anak Allah artinya anak hantu belau, anak Tuhan? Mana? Coba tunjukkan ke saya. Tidak ada satu. Nih saya kasih Anda data deh anak Allah itu. Aduh, Pak Robert. Nih saya kasih anak Allah nih. Ribet banget sih. Dengar dulu dong. Kejadian pasal 6 nomor 2. Saya tanya. Nih. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Saya tanya, ini manusia atau hantu? Ini yang pamer paha itu kan hantu. Rifa, saya mau kasih Muslimah tahu. pamer paha ini gimana kamu Rifa? Rifa gini Rifa. Ada videonya ini. Rifa, Ya, Pak Robert. dengar dulu ya. Saya dengan Rifa dulu. Rifa, saya mau kasih tahu. Mungkin kamu nggak tahu ya. Yang namanya anak-anak Allah sama anak Allah beda. Coba, apa perbedaan anak Allah dengan anak-anak Allah? Anak-anak Allah orang-orang yang Manusia tuh dikasih enggak Tuhan. Manusia anak-anak itu. Allah ini manusia, bagus, good. Nah, sekarang anak Allah sama dengan tunggal bukan Allah. manusia Itu tuh Yesus bilang, coba Yesus tunjukkan. bilang dia anak manusia dan anak tunggal Allah loh. Baca Ya, di bukan Yohanes. Pak Robert, jangan mempermainkan saya. Tunjukkan kepada saya anak Allah sama dengan bukan manusia. Di mana itu? Atau mungkin bukan gitulah diksinya. Tunjukkan ada satu ayat yang berbunyi bahwa ada penjelasan baik secara eksplisit ataupun implisit bahwa anak Allah ini ada indikasi bahwa ini bukan manusia. Coba tunjukkan ke saya. Dengar. Di waktu Yesus bilang dia anak Allah, dia mau ditimpukin sama orang. Ya, ini, saya minta orang- data bahwa anak Ya, Allah itu lihat bukan aja. manusia. Nah, itu maka orang-orang Yahudi yang paham banget dengan bahasa Aduh, itu kan kitabnya. tuduhan orang Yahudi, Pak. Saya minta di kitab Anda ada penjelasan bahwa anak Allah itu bukan manusia. Udahlah, Pak, nggak usah berputar-putar lah, capek, Pak. Maka di situ kan Yesus sering bilang dia sebagai